Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Blitar memiliki luas 1.588,79 km persegi atau 158,88 hektar. Secara administratif, wilayah Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan dan 248 desa atau kelurahan. Dengan luasnya mencapai 1.588 km persegi, Kabupaten Blitar menyuguhkan panorama alam yang memikat, dari perbukitan yang hijau hingga lembah yang mempesona. Setiap sudut wilayah ini menawarkan keindahan yang tiada tara. Namun, pesona Kabupaten Blitar tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya. Sejarah yang kaya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Melalui peninggalan-peninggalan bersejarah seperti makam Bung Karno dan Candi Penataran, kita dapat merasakan keagungan masa lalu yang masih terasa hingga kini. Tidak hanya itu, kehidupan masyarakat yang beragam juga memberikan warna tersendiri bagi Kabupaten Blitar, dari keramaian pasar tradisional hingga kehidupan modern di perkotaan. Setiap aspek kehidupan di sini menunjukkan keberagaman dan kekayaan budaya yang mempesona. Teori ekonomi regional. Mari kita jelajahi dua teori penting dalam memahami dinamika ekonomi suatu wilayah. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Dalam perjalanan kita memahami pertumbuhan ekonomi, kita menemukan bahwa itu tidak hanya sekedar angka, tetapi juga merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada statistik, tetapi juga membentuk realitas sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Ada dua pendekatan utama dalam teori pertumbuhan ekonomi, klasik dan modern. Pendekatan klasik yang dipelopori oleh tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo menekankan pada kekuatan pasar, bebas, dan efisiensi alokasi sumber daya. Namun, dalam era modern, pendekatan terhadap pertumbuhan ekonomi telah berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi modern mengakui kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang suatu negara, termasuk investasi dalam sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan manusia. Lalu kemudian terdapat teori basis ekonomi dengan analisis location quotient atau LQ. Dengan melihat bukti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar, selanjutnya kita akan menggunakan teori basis ekonomi dengan analisis location quotient atau LQ untuk melihat laju dari pertumbuhan ekonomi tersebut dengan melihat sektor ekonomi mana yang menjadi unggulan Kabupaten Blitar yang sudah mampu membiayai daerahnya sendiri dan dapat diekspor ke daerah lain, dan sektor mana yang hanya mampu membiayai daerah Kabupaten Blitar saja. Dengan menggunakan analisis LQ, kita akan membandingkan antara besarnya peranan suatu sektor atau industri di daerah Kabupaten Blitar dengan besarnya peranan suatu sektor atau industri di Provinsi Jawa Timur. Melihat pada data BPPS, ada beberapa sektor di Kabupaten Blitar yang mengalami peningkatan serta pertumbuhan pada tahun 2023. Yang mana yang pertama ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian di Kabupaten Blitar merupakan sektor prioritas terhadap nilai PDRB Kabupaten Blitar. Dengan luas panen padi pada tahun 2023 sebesar 36.001 hektar dan mengalami peningkatan sebanyak 1.863 hektar atau 5,46% dibandingkan 2022 yang hanya sebesar 34.138 hektar. Lalu pada sektor kehutanan, dikelola melalui program PHBM atau pemanfaatan hutan bersama masyarakat yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani atau KPH Blitar dan diperoleh hasil pertanian tanaman bahan makanan dan meningkat pada tahun 2023.
Lalu kemudian ada sektor perikanan, yang mana Kabupaten Blitar terkenal akan komoditi ikan hias terutama ikan koi yang mengalami perkembangan yang cukup bagus pada beberapa tahun terakhir, walaupun perkembangan tersebut terlihat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada sektor perdagangan, pada tahun 2023, Kabupaten Blitar terdapat beberapa fasilitas perdagangan yang meliputi 192 unit toko, 756 unit kios, dan 80 unit pasar. Potensi ekonomi sektor perdagangan di Kabupaten Blitar, khususnya dalam skala UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, meliputi berbagai aspek seperti 1. Pasar tradisional. Kabupaten Blitar memiliki sejumlah pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan barang-barang lokal dan produk pertanian. UMKM di sektor ini dapat menghasilkan dan menjual beragam produk seperti hasil bumi, kerajinan tangan, dan barang konsumen lainnya. Yang kedua ada industri kreatif, di mana potensi yang signifikan dalam industri kreatif di Kabupaten Blitar, seperti kerajinan tangan, tekstil, dan kuliner. UMKM di sektor ini dapat berkembang dengan memanfaatkan keunikan dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk yang unik dan menarik bagi pasar lokal maupun turis. Terdapat galeri-galeri kerajinan di Wulingi yang menawarkan beberapa produk seperti mebel kayu, topeng kayu, anyaman bambu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada agrobisnis, di mana sebagai daerah agraris, potensi agrobisnis di Kabupaten Blitar sangat besar. UMKM di sektor ini dapat menghasilkan produk makanan olahan, minuman, atau produk pertanian lainnya yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Blitar memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, tebu, kopi, cengkeh, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh kecamatan dan komoditas unggulan. Yang pertama ada Kecamatan Gandusari yang terkenal dengan produksi kopi Arabica dan Robusta yang berkualitas. Yang kedua ada Kecamatan Kadigoro yang menghasilkan berbagai jenis buah-buahan seperti jeruk, apel, dan durian. Pada sektor pariwisata, kabupaten sangat kaya akan potensi keindahan alamnya yang dapat dijadikan objek wisata. Hal ini terlihat hampir setiap kecamatan mempunyai tempat wisata atau objek wisata, baik itu berupa tempat peninggalan bersejarah, wisata alam, pantai, maupun wisata buatan semisal bendungan. Objek wisata di sekitar wilayah Kabupaten Blitar belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Tempat wisata di Kabupaten Blitar yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah tempat wisata di Kecamatan Selorejo dan Kecamatan Wonotirto pada tahun 2023. Kabupaten Blitar memiliki kekayaan objek wisata yang dapat diandalkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Dan dari hasil analisis ELKI yang dilakukan, terdapat beberapa sektor basis dan non-basis pada Kabupaten Blitar, di mana sektor basis terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya, di mana sektor basis ini sudah mampu untuk diekspor ke daerah lain di luar kawasan Blitar. Sedangkan untuk sektor non-basis pada Kabupaten Blitar terdapat pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa perusahaan, di mana sektor non-basis ini hanya mampu untuk membiayai Kabupaten Blitar saja. Sekian penjelasan mengenai potensi ekonomi di Kabupaten Blitar. Saya Selvi Wildatul Hamidah. Dan saya Ika Maurida pamit undur diri and see you next video.